Hai, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Sari Kim. Apa kabar semua? Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol banyak, sharing-sharing tentang kehidupan. Ya, di video kali ini aku mau sharing tentang suka dan dukanya tinggal di luar negeri, khususnya di Malaysia. Karena akhir-akhir ini aku tuh agak mellow. Ya, namanya udah 1 tahun lebih nggak pulang ke Indonesia. Sebenarnya kalau untuk suka, itu aku udah pernah bikin satu video khusus yang tapi namanya hidup, kalau ada suka pasti ada dukanya juga. Nah, dukanya ini belum aku share, belum aku ceritain. Jadi ya, sukanya aku tinggal di luar negeri, di Malaysia khususnya. Yang pertama, aku jadi jauh lebih mandiri daripada aku yang sebelumnya. Seperti yang aku bilang, sebelumnya aku ngekos sendiri, tapi masih di Indonesia. Jadi masih bisa kepantau sama orang tua gitu kan. Tinggal di luar negeri ini mengharuskan aku jadi lebih kuat, lebih bisa bertanggung jawab pada hidup aku sendiri. Jadi pokoknya semua urusan harus aku bisa selesaikan sendiri di sini. Emang ada suami, tapi gimana caranya kita berdua itu bisa ngehandle itu semua tanpa bantuan orang lain, kayak gitu. Lalu di sini tuh suasananya lebih tenang. Bukan tenang karena lingkungannya sepi, tapi karena di sini tuh kan nggak ada temen, nggak ada saudara, nggak ada keluarga. Otomatis kita nggak ada komunikasi langsung. Yang mana biasanya kalau komunikasi langsung itu pasti ada lah sekali dua kali slack atau masalah kayak gitu kan. Kalau bahasa Sundanya itu tiis cili herang panon. Istilahnya mah kalau di bahasa Sunda nggak banyak omongan kalau tinggal di luar negeri kayak gini. Terus ini buat pribadi aku sendiri, kalau tinggal di luar negeri itu jadi lebih bebas. Bukan artian aku bebas dalam hal-hal yang kurang baik gitu ya, tapi aku bebas mengekspresikan diri aku di sini tuh gimana gitu loh. Contohnya, aku berpakaian seperti yang aku mau, terus aku hidup seperti yang aku mau kayak gitu loh, tanpa ada orang lain yang ngomentarin di sini gitu loh. Jadi ya menurut aku itu bebasnya masih di hal yang wajar buat aku gitu ya. Ya, jadi dengan tinggal di luar negeri ini kita punya perspektif baru bahwa dunia itu luas banget. Kita ketemu banyak orang yang belum pernah kita temui sebelumnya, dengan berbagai macam sifat, dengan berbagai macam karakter, berbagai macam bangsa, budaya. Ya, ini benar-benar ilmu juga buat aku bahwa aku tuh harus gunakan pengalaman tinggal di luar negeri ini dengan baik, dengan cara mengambil hal-hal yang menurut aku positifnya kayak gitu. Sekarang aku mau ceritain beberapa dukanya tinggal di luar negeri. Yang pertama tentu aja ini jauh dari orang yang kita kenal. Dari keluarga, dari saudara, dari teman. Walaupun kita komunikasi, tapi komunikasinya tuh bakal nggak seintens kayak biasanya gitu loh. Jadi kayak ada jaraknya gitu kan. Karena setelah di sini otomatis lingkungan aku dan orang-orang yang aku kenal juga itu jadi beda kan. Jadi kalau mau agak cerita yang lebih dari biasanya tuh, kita tuh bakal agak awkward gitu loh, karena jauh dari keluarga atau teman atau kerabat inilah yang bisa bikin kita kesepian. Lalu makanan. Sebenarnya di Malaysia ini masih banyak makanan Indonesia yang bisa aku beli baik online maupun offline. Tapi ada beberapa makanan yang nggak bisa aku temuin di sini gitu, yang bener-bener khas di Indonesia banget. Kayak misalnya seblak, bakso aci, batagor, cibay, cilok, cimol. Itu tuh favorit aku banget.
penuh dengan permicinan. Dunia permicinanku tuh hilang gitu, jadi kayak ada yang kurang. Menurut aku biaya hidup di sini ya, karena walaupun agak mirip 11-12 sama Indonesia, tapi tentu ada hal-hal yang ekstra harus kita keluarin gitu loh. Kayak aku perawatan gigi selama ini itu tuh udah cukup menguras biaya gitu kan, sampai ya lumayan lah nominalnya. Ya jadi intinya biaya hidup di sini menurut aku lebih ke uang ekstra, uang simpanan, uang jaga-jaga. Soalnya kita kan nggak tahu ke depannya gimana, terus ada apa aja. Jadi benar-benar kita harus siapin biaya hidup yang cukup. Ini juga yang menurut aku sedih banget tinggal di luar negeri kayak gini, karena pas aku sakit itu tuh bener-bener harus ngurus diri aku sendiri gitu loh. Bukan artinya aku nggak bisa ngurus diri aku sendiri, tapi untuk hal-hal kemungkinan yang terburuk aku tuh harus siap, harus siaga dengan diri aku sendiri gitu kan. Pokoknya kalau aku sakit, aku ada apa-apa harus bisa ngurus diri aku sendiri kayak gitu. Terus ini aku juga udah pernah ngalamin dukanya itu kalau ada kabar buruk di Indonesia, terus aku di sini dikasih tahu aku nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Waktu itu nenek aku meninggal tahun kemarin. Terus waktu itu di sini kalau nggak salah udah mulai rame tentang corona. Terus aku mau pulang tapi susah juga gitu loh, keadaannya tuh ya agak sedikit nggak bisa lah buat aku pulang ke Indonesia. Jadi gimana ya, tetap sedih sih karena nggak bisa lihat langsung kayak terakhirnya kayak gimana, proses pemakamannya kayak gimana, ya kayak gitu. Terus pernah ibu aku juga sakit, bingung ya mau pulang, keadaan sekarang lagi gini, susah. Jadi semoga orang tua aku selalu sehat. Ya menurut aku mungkin segitu dulu ya suka duka tinggal di luar negeri. Mungkin teman-teman ada yang mau nambahin. Mungkin kalau teman-teman ada pendapat lain tentang pengalaman hidup di luar negeri, boleh tulis di kolom komentar. So, thank you for watching. See you on my next video. Bye-bye.